Pernah dengar cerita ini nggak? Ada pelanggan, katanya sih balikin satu set ban mobil ke Nordstrom. Oh, yang itu ya? Toko baju padahal. Iya. Yang jelas-jelas ya, nggak pernah jualan ban. Tapi dia dapat pengembalian uang penuh. Nah, ini bukan cuma kayak cerita iseng gitu, ini simbol keputusan bisnis yang, wah, radikal banget. Kita mau bahas ini nih, dari bab 11 buku Fortune's Greatest Business Decisions. Jeff Colvin ya, penulisnya. Betul. Kita mau lihat gimana sih kebijakan pengembalian Nordstrom yang ekstrim ini bisa lahir, terus kenapa jadi legendaris banget. Anda pernah kepikiran nggak sejauh mana sih perusahaan mau berkorban buat pelanggan? Yuk, kita gali bareng. Kisah ban itu, memang beneran ada. Kejadiannya di toko Fairbanks, Alaska, itu sekitar tahun 70-an lah. Oh, beneran ya? Iya, tapi yang lebih seru tuh asal-muasalnya gimana kebijakan ini muncul. Ini bukan hasil rapat strategi besar gitu loh. Bukan ya? Terus gimana? Ini dimulai sama 3 saudara Nordstrom, Everett, Elmer, sama Lloyd, pas zaman depresi besar. Bayangin aja, ekonomi susah, toko sepatunya baru 2. Wah, kondisi sulit banget itu. Makanya, mereka putusin aja terima pengembalian apapun, nggak usah banyak tanya. Alasannya, ternyata mereka tuh malas aja debat sama klaim aneh-aneh. Haha, sesimpel itu ya? Iya, jadi mereka bilang ke stafnya, ya udah kasih aja apa yang pelanggan mau. Simpel kan? Wah, dari kemalasan debat jadi filosofi ya. Nah, ini jadi kayak yang disebut Jim Collins itu, mekanisme katalitik. Betul, betul. Cara mengubah tujuan gede jadi perital terbaik, jadi sesuatu yang nyata. Dan dalam kasus Nordstrom ini, ya kebijakan pengembalian gila inilah yang bikin karyawan benar-benar mikirin pelanggan dulu. Didukung budaya yang unik juga kan, karyawan dikasih kebebasan, luar biasa. Panduannya cuma satu aturan itu. Iya, aturan nomor 1, gunakan penilaian yang baik dalam semua situasi. Nggak akan ada aturan tambahan. Gitu aja. Jadi ya, teknisnya, nggak ada tuh kebijakan pengembalian tertulis yang detail. Loh, serius? Nggak ada sama sekali. Nggak ada, makanya muncul cerita-cerita heroik itu. Staf yang sampai beli barang dari toko sebelah buat pelanggan. Atau kirim penjahit ke rumah pelanggan, terus uang bajunya dibalikin juga. Gila kan? Wow. Tapi gimana ini bisa jalan secara bisnis? Bukan cuma baik hati aja kan? Pasti ada hitungannya. Nah, ini dia. Ada penjelasan dari sisi ekonomi perilaku. Pertama, ini ngilangin yang namanya penghindaran penyesalan atau regret avoidance. Maksudnya gimana tuh? Jadi Anda sebagai pembeli jadi lebih pede, lebih berani beli. Toh kalau nggak cocok, balikin aja gampang, nggak pakai ribet. Gitu kan? Oke. Jadi mengurangi hambatan psikologis ya? Terus? Kedua, ini jadi sinyal kualitas. Kayak Nordstrom bilang, produk kami bagus, kami percaya diri. Ketiga, ada efek kepemilikan, endowment effect. Itu apa lagi? Kita tuh cenderung lebih ngerasa sayang sama barang kalau udah jadi milik kita. Jadi walaupun balikinnya gampang banget, banyak orang akhirnya nggak jadi balikin juga. Menarik. Jadi manfaatin psikologi kita ya? Jenius kan? Menggabungkan beberapa kecenderungan manusiawi sekaligus. Tentu. Nggak gampang ya jalaninnya. Pasti ada dilema dong. Kayak gimana mereka menyeimbangkan target sales yang tinggi tapi harus terima semua retur? Nah, itu dia pertanyaannya. Atau staff sales yang komisinya gede, gimana biar tetap jadi penasihat yang jujur buat pelanggan, bukan cuma ngejar jualan? Kontradiktif gitu kan? Betul, itu paradoksnya. Jawabannya ada di budaya perusahaan mereka yang, wah, kuat banget. Budayanya ya kuncinya? Iya. Budaya inilah yang jadi penyeimbang. Mereka berhasil nanamin nilai kalau fokus utama itu ya pelanggan, titik. Walaupun ada tekanan target atau persaingan antar staf. Gimana caranya nanamin nilai itu? Lewat training, cerita-cerita internal yang diulang-ulang, kepemimpinan yang konsisten, nunjukin itu. Jadi aturan nomor 1 tadi itu beneran hidup, bukan cuma tulisan. Karyawan jadi bisa pakai judgement mereka buat navigasi situasi sulit itu. Oke. Terus kalau sekarang nih, di era modern, tantangannya kan beda lagi. Betul. Tantangannya nambah. Penipuan retur makin banyak. Ada istilah wardrobing itu kan. Oh, yang pakai baju sekali 2 kali terus dibalikin gitu ya? Nah, itu dia. Atau balikin barang yang udah usang banget. Nordstrom yang nggak naif juga sih. Mereka pakai teknologi buat melacak pola-pola aneh kayak gini. Terus diapain tuh kalau ketahuan? Kalau udah keterlaluan, ya bisa aja mereka nolak layanin pelanggan itu lagi. Tapi inti fleksibilitas kebijakannya itu tetap dijaga. Jadi nggak kaku kayak toko lain ya?
Iya, itu yang masih bedain mereka. Toko lain kan seringnya ada batas waktu, wajib struk asli, macem-macem. Nordstrom ya lebih luas aja, walau pasti ada batasnya juga secara internal. Jadi kalau disimpulkan nih, Nordstrom itu berhasil mengubah sesuatu yang awalnya sederhana banget. Jadi keunggulan kompetitif yang kuat ya? Betul. Bukan cuma soal aturan, tapi komitmen total ke budaya layanan pelanggan yang bisa dibilang ekstrim. Mereka buktiin kata-kata Bruce Nordstrom itu kalau kadang-kadang berani ngasih uang perusahaan demi pelanggan. Itu investasi jangka panjang terbaik. Iya. Nah, ini jadi relevan buat Anda pikirkan. Dalam bisnis Anda atau bisnis yang Anda amati, sepenting apa sih bangun loyalitas lewat layanan yang di luar ekspektasi? Dan sampai sejauh mana sebuah bisnis seharusnya melangkah? Kan ada risiko, ada manfaatnya juga perlu ditimbang benar-benar. Sebagai penutup nih, ada satu data menarik dari buku ini. Ada riset di Tiongkok katanya. Oh ya? Gimana tuh? Konsumen itu cenderung belanja 27% lebih banyak kalau toko nawarin kebijakan pengembalian yang lunak. Wow, signifikan juga ya angkanya. Banget. Nah, ini jadi pertanyaan buat Anda renungkan. Mungkinkah pendekatan ekstrim ala Nordstrom ini, kalau diterapkan dengan bijak, di konteks yang pas, nggak cuma bangun loyalitas, tapi malah bisa jadi pendorong pertumbuhan ekonomi? Gimana menurut Anda?